Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa kembali bersama Bapak Muhyiddin di hari Kamis ini. Kita akan belajar pelajaran fikih. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, sebagai informasi saja bahwa bagi yang belum memiliki buku fikih dan buku-buku yang lain, bisa segera untuk mengambil di TU. Dan yang nomor kedua, karena memang pelajaran fikih yang Bapak pegang ini tidak sama dengan pelajaran fikih di tahun sebelumnya. Maka oleh karena itu, bagi yang sudah boleh membuka di halaman 3. Nah, anak-anak sekalian, di pelajaran fikih kali ini untuk bab pertama ada pelajaran hitan. Tentunya kelas 4 pasti semuanya sudah dihitankan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk pelajaran bab hitan ini ada kompetensi dasar yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari bab hitan tersebut. Apa itu? 1. Menghayati nilai-nilai dari ketentuan hitan. Yang nomor kedua, menunjukkan perilaku bersih dan berani sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan hitan. Yang nomor ketiga, memahami ketentuan hitan. Dan yang nomor keempat, mengomunikasikan pengalaman pelaksanaan hitan. Dari situ nanti akan timbul tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran bab hitan ini kita akan mengamati gambar, bacaan dan penjelasan daripada guru tentang masalah hitan, sehingga peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai dari hitan, menjalankan perilaku bersih dan bersih, menyebutkan ketentuan hitan dan menceritakan pengalaman hitan. Sebagai indikatornya, yang pertama, mengungkapkan nilai-nilai dari hitan, menjalankan perilaku bersih dan bersih, menjelaskan sejarah hitan, menjelaskan pengertian hitan, menyebutkan hukum hitan, menyebutkan waktu pelaksanaan hitan, menjelaskan tata cara pelaksanaan hitan, menyebutkan hikmah pelaksanaan hitan, dan menceritakan pengalaman hitan. Nah, anak-anak sekalian, bisa langsung dibuka pada halaman 4. Dari halaman 4 itu ada peta konsep yang akan dibahas di bab pertama ini tentang masalah hitan. Mulai dari sejarah hitan, pengertian hitan, hukum hitan, waktu pelaksanaan hitan, tata cara pelaksanaan hitan, hikmah hitan, dan simulasi hitan. Nah, untuk pertemuan pertama ini Bapak tidak akan langsung membahasnya. Bapak akan membahas sejarah dan pengertian hitan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, boleh langsung dibuka pada halaman 5, bagian A, mari mengamati dan menanya. Kalau anak-anak sudah pegang bukunya, di situ sudah ada 2 gambar. Nah, Bapak bisa tunjukkan, ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Di gambar yang pertama ini, itu proses hitan. Ya, tentu yang dihitan di gambar ini adalah laki-laki. Dan di gambar yang nomor kedua, ini juga pelaksanaan hitan di rumah sakit. Terkadang kan kita ada yang dihitan itu di rumah sakit, ada juga yang di rumahnya masing-masing. Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas, maka buatlah beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan gambar di atas. Nah, seperti mengapa seseorang harus dihitan? Nah, terus kamu bikin pertanyaan. Dari 2 gambar ini, coba kamu perhatikan kembali, sehingga setelahnya kamu perhatikan dengan baik, kamu bikin pertanyaan seperti mengapa seseorang harus dihitan. Di samping itu kamu boleh melanjutkan minimal sampai poin 3, apalagi sampai bisa ke poin 5. Nah, setelah kalian menulis pertanyaan di atas, amatilah materi berikut ini dan diskusikan pertanyaan tersebut dengan teman kelompokmu untuk mencari jawabannya. Nah, karena memang saat ini kita belum bisa untuk tatap muka, jadi tidak mesti untuk dikerjakan secara kelompok. Kalian yang penting membaca dan memahami saja apa yang ada dalam buku ini, ya. Berhitan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, bagi orang tua yang mempunyai anak, apalagi anaknya sudah siap dan berani untuk berhitan,
harus segera dihitan. Jangan sampai anak sudah melewati baligh baru dihitan. Pada zaman sekarang pelaksanaan hitan itu anak-anak sudah menggunakan alat kedokteran yang modern dan tidak menimbulkan rasa sakit. Alat hitan yang canggih seperti laser dan sebagainya sehingga lebih cepat sembuhnya serta tidak banyak mengeluarkan darah. Maka oleh karena itu bagi anak yang belum dihitan, khawatir ada teman-teman di kelas 4 ini ada yang belum dihitan, maka segeralah untuk dihitan karena dengan adanya hitan itu insya Allah akan menambahkan kesehatan terutama dalam kebersihan. Nah anak-anak sekalian, tuh seperti ada dua gambar yang Bapak lihatkan, ini ada dua gambar. Yang pertama alat bedah untuk hitan dan yang nomor kedua gambarnya adalah alat hitan modern. Jadi kamu mau pilih yang mana bagi yang belum dihitan? Mau pakai gambar yang pertama atau mau menggunakan gambar yang kedua? Ini bagi yang belum dihitan ya. Bagi yang sudah dihitan tentunya jangan sampai dihitan 2 kali ya, cukup 1 kali saja. Nah anak-anak sekalian, kalau kita sudah mengetahui alat untuk menghitan, bahkan kita sudah mengetahui juga dari gambar orang yang sedang dihitan, mari kita lanjutkan ke bagian B, yaitu sejarah hitan. Nah anak-anak sekalian, perlu kiranya kita mengetahui sejarah tentang hitan. Nah sejarah hitan ini awal mulanya dari mana? Nah maka oleh karena itu di bagian B ini perlu kita pahami betul bahwa dalam ajaran Islam hitan disebut juga dengan sunat. Jadi nama lain daripada hitan adalah sunat. Merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihitannya itu pada usia 80 tahun. Nah, 80 tahun itu berarti sudah menjadi kakek-kakek ya kalau zaman sekarang. Maka oleh karena itu, Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun menggunakan kudum. Ada yang tahu kudum anak-anak? Kudum itu seperti kampak. Karena pada masa zaman Ibrahim, alat yang canggih itu hanya kampak. Nah, maka oleh karena itu, kalian tidak mesti dihitannya dengan kampak, tapi dengan alat canggih seperti alat-alat kedokteran yang modern yang tadi Bapak kasih tahu di atas gambarnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ihtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atats alaihi samanuna sanah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan yang Maha Pengasih, telah berhitan dengan kampak pada saat itu beliau berusia 80 tahun. Jadi kita jangan sampai menunggu usia 80 tahun baru mau dihitan. Nah, Nabi Ismail sebagai putra pertama Nabi Ibrahim juga dihitan. Nah, dalam sejarah dihitannya itu pada usia 13 tahun. Begitupun Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim juga dihitan pada usia 7 tahun. Nah, maka usia yang paling baik itu untuk laki-laki ya, di atas 2 tahun sampai 13 tahun. Tapi rata-rata hampir ya usia 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada juga yang baru 2 tahun langsung dihitan. Nah, Bapak nih dulu kata orang tua Bapak saat dihitan pada usia 2 tahun. Jadi oleh karena itu anak-anak, sekali lagi untuk laki-laki yang belum dihitan jangan takut untuk berhitan. Justru dengan berhitan itulah insya Allah akan menambahkan kesolehan untuk kita, insya Allah. Nah anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang Rasul keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Atas dasar hubungan ini, kita mengenal bahwa bagaimana ajaran hitan dalam Islam merupakan kelanjutan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah maka oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan juga untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim.
termasuk juga dalam masalah hitan ini. Mengenai hitan Nabi Muhammad SAW, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu begitu lahir ke alam dunia sudah berhitan. Maka Rasulullah SAW begitu lahir ke alam dunia sudah dalam posisi berhitan. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga berhitan. Nah, siapa yang menghitannya? Dalam sejarah di sini disebutkan yakni kakeknya sendiri yang bernama Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahiran, sekaligus berkurban dan memberi nama Muhammad. Jadi anak-anak sekalian, bahwa untuk hitannya Nabi Muhammad SAW sekali lagi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu begitu lahir sudah dihitan, sudah dalam keadaan bersih dan suci. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga dihitan pada usia ke-7 kelahiran sekaligus berkurban dan memberi nama Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menghitankan cucunya yang bernama Hasan dan Husain pada waktu itu di hari kelahirannya. Nah, maka oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau kita sudah mampu memahami, mempelajari tentang sejarah hitan dan mengamati dan menanya, coba sekarang kamu perhatikan di halaman 7. Setelah kalian mengamati sejarah hitan di atas, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama nih, tolong jawab ya. Kalau misalnya kamu tahu, boleh langsung ditulis di buku paketnya. Yang pertama, siapa nama Nabi yang telah mensyariatkan hitan? Kalau kamu tadi baca dan mendengarkan ucapan Bapak, pasti langsung bisa jawab. Yang nomor kedua, pada usia berapa Nabi Ibrahim dan putra-putranya itu dihitan? Putra Nabi Ibrahim yang dimaksud itu adalah Ismail dan Ishak. Yang nomor ketiga, bagaimana hitannya Rasulullah SAW? Nah, hitannya Rasulullah itu bagaimana? Nah, yang tadi berbeda pendapat antara para ulama. Dan yang nomor terakhir, sebutkan nama dua cucu Rasulullah SAW yang dihitan pada waktu kelahirannya. Nah, anak-anak sekalian, kalau nanti kamu sudah mengerjakannya itu, baru nanti kita akan lanjutkan kembali masih di pelajaran hitan, yaitu bagian C, pengertian hitan, bagian D, hukum berhitan, bagian F, tata cara hitan, bagian F, waktu dihitan, dan yang terakhir adalah hikmah hitan. Nah, mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun masih dalam belajar di rumah, tapi tidak mengurangi untuk semangat belajar kita. Oke, dari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan kembali di pertemuan berikutnya. Salam semangat tetap untuk belajar di rumah kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.